Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, semoga Anda dan keluarga baik-baik saja dimanapun Anda berada. Tetap semangat dengan Bung Ropan dan kembali saya akan berbicara soal penampilan yang heroik saya pikir dari tim nasional kita, tim Garuda di bawah STY, terutama di lini belakang atau garis pertahanan kita yang tampil luar biasa. Ini yang menjadi sorotan saya, yang membuat Vietnam itu seakan tidak berkutik, tidak berdaya, terutama pemain-pemain gelandang serang mereka, pemain-pemain yang ada di depan, pemain terbaik mereka, Nguyen Thanh Linh juga bahkan frustrasi, sehingga di menit ke-68 dia harus ditarik oleh Park Sang-heo keluar, karena memang tidak mendapatkan ruang apapun dengan taktik strategi yang dilepas oleh Shin Tae-yong, memainkan dengan 3 back. Ya, di sana ada kapten kesebelasan Fakhrudin Arianto, kemudian ada Rizky Ridho dan Jordi Amat. Penempatan 3 pemain ini pun diatur dengan baik sekali. Jordi bermain di tengah, Fakhrudin itu agak ke kanan, dan juga Rizky Ridho yang bermain agak ke kiri, dibantu dengan 2 wingback ya, yang bermain didorong agak lebih ke depan, Asnawi di kanan dan Pratama Arhan di kiri. Artinya kombinasi ini sangat bagus. Ini yang menyulitkan bagi Vietnam, dan mungkin bagi Park Hang-seo, ya tidak menduga sama sekali kalau STY itu memainkan langsung dengan 3 pemain ini di belakang. Mengubah taktik karena mungkin berpikir bagi Vietnam, Indonesia akan bermain dengan 4 back itu secara flat di depan Nadeo. Tetapi itu tidak dimainkan. Rotasi yang dibuat oleh STY ini bagus sekali. Ini yang membuat menyulitkan bagi pemain-pemain Vietnam. Kalau bisa saya lihat di sini ya, mereka punya pemain-pemain seperti Nguyen Thanh Linh yang saya bilang tadi di depan, itu seakan-akan terisolir dia. Sulit mendapat pasokan dari tengah walaupun mereka punya pemain atau kapten kesebelasan yang sangat bagus, yang sangat baik, yaitu Du Hong Dung yang bermain di tengah, itu tidak bisa berbuat apa-apa, dan Duan Van Hao juga ada di sana, yang Nguyen Quang Duc yang bermain juga di tengah, Huang Hai, dan mereka-mereka ini yang tidak bisa membuat apapun karena pertarungan juga di tengah kita sangat bagus, terutama juga dengan Mark Locke. Ini pemain yang menurut saya perfect, tidak tergantikan sejauh ini ya. Bagus sekali Mark Locke. Jadi kalau saya menyorot kemarin itu, selain Mark Locke di tengah yang bermain sangat mobile, dibantu dengan Rahmat Irianto sebelum Rahmat ditarik keluar, terutama Jordi Amat. Ini visinya bagus ya, ketenangan, itulah pengalaman dia ya, bermain di La Liga, bermain di Liga Premier Inggris bersama dengan Swansea, sebelum dia ke Belgia ya, tapi sekarang dia ada di JDT di Johor, dan dia memperkuat tim nasional Indonesia setelah dinaturalisasikan, dan dia bermain sangat dingin di tengah. Kalau misalnya saya senang melihat cara dia bermain bola ya, kontrol dia bagus sekali, berkelas, passing dia memang kelihatan sekali. Kalau pemain yang sudah banyak makan asam garam di Eropa, itu tenang bagaimana dia bisa melihat ini, dan tidak pernah meleset, tidak pernah Jordi ini membuat kesalahan. Itu yang membuat bahwa rating dia itu mungkin paling tinggi di antara semua pemain Indonesia ya, yang tampil di semifinal leg pertama menghadapi Vietnam ya. Dia bermain di jantung pertahanan, memang tiga-tiganya bermain bagus, semua pemain Indonesia main oke, berjuang dengan keras ya, mereka bagus. Tapi kalau sudah dibilang dinilai yang baik, itu adalah Jordi Amat di belakang, Mark Locke juga di tengah. Tapi kan saya sekarang membahas tentang bagaimana kuatnya lini belakang kita. Jadi bagi STY dia sudah bisa mendapatkan ramuan dengan kekuatan 3 ini. Ini yang perlu dibawa di leg kedua nantinya pada tanggal 9 Januari ketika kita bermain di Stadion Maidin di kota Hanoi. Nah, pasti STY harus bisa bermain dengan ini. Tidak boleh mengubah lagi dengan pakem yang dia tampilkan kemarin di GBK. Untuk dia mengubah, bermain dengan flat akan berbahaya. Karena Vietnam pasti akan bermain terbuka. Mereka akan keluar untuk mencari kemenangan setelah bermain imbang 0-0. Dan mereka merasakan pertandingan yang paling meletihkan, melelahkan buat mereka dan sangat sulit adalah bertanding melawan kita di leg pertama. Di antara semua pertandingan yang mereka lewati, termasuk di fase grup, yang paling berat adalah lawan Indonesia. Beruntung mereka tidak kalah. Mereka masih bisa menahan imbang Indonesia dengan 0-0. Karena kalau melihat dari semua aspek, semua statistiknya ada, mereka kalah kecuali dalam penguasaan bola, oke. Karena ini kan setiap penguasaan bola tidak menjadi jaminan bagi sebuah tim untuk bisa menghasilkan kemenangan. Dan itu dirasakan oleh Vietnam. Ya. Vietnam itu cuma 4 kali menembak. Ini terkecil di antara pertandingan-pertandingan yang mereka mainkan. Baik melawan Laos, melawan Malaysia, ya, mereka melawan Singapura, melawan Myanmar.
itu selalu mereka tuh di atas 5 bahkan 10 tembakan. Apalagi kalau bicara on target, tembakan mengarah ke gawang, itu mereka cuma satu kali, itu pelan sekali ke arah Nadeo. Betapa sulitnya mereka untuk masuk menembus pertahanan kita yang dimainkan oleh Jordi, Fakhrudin dan Rizky Ridho ini. Begitu kuat. Itu saya bilang tadi kan. Tin Lee sebagai striker yang haus gol bagi Vietnam itu pun harus ditarik. Karena Park Hang-seo tidak berdaya, tidak berbuat apa-apa di garis depan. Jadi mereka yang hanya ingin mengamankan jangan sampai mereka kalah. Tapi khusus Jordi Amat, kalau saya lihat dari catatan yang ada, ini pemain yang melakukan 27 operan. Ya, tiga-tiganya di belakang itu top bermain, memperlihatkan kelas mereka yang sesungguhnya. Jadi antara semua penampilan, ini penampilan terbaik lini belakang kita. Jauh bahkan lebih bagus di antara ketika kita main melawan Filipina kemarin itu sangat buruk. Dan di sana kan Jordi tidak ada. Karena diakumulasi 2 kartu kuning. Ya, dia mendapat kartu kuning lawan Kamboja dan kartu kuning melawan Thailand. Sehingga tidak bisa bermain. Tapi kembalinya Jordi. Ini membuat kita di belakang itu seakan tenang. Bagi Nadeo sebagai penjaga gawang juga merasa aman ya. Untuk bisa bermain di belakang. Lihat aja Nadeo. Tidak ada bola-bola sulit. Ya, tidak ada penyelamatannya, satu kali penyelamatannya itu pun bola gampang sekali bagi Nadeo. Jadi Vietnam ini tidak banyak mengancam, ya, tidak menakutkan memang bermain ketika melawan kita. Justru kita itu jauh lebih bagus kalau bisa melihat peluang itu ada. Kita bisa melepaskan percobaan sampai 8 tembakan, itu unggul jauh dibandingkan dengan Vietnam. Vietnam hanya 4 percobaan menembak dengan 1 on target. Itu paling kecil. Itu yang saya lihat, itu mereka merasakan betapa tidak bagusnya mereka bermain melawan Indonesia. Mereka seakan-akan tidak bisa berkembang karena pressing kita juga bagus dari tengah, dari belakang. Untuk bola masuk ke depan itu berat. Selama sana ada Jordi, ada Rizky Ridho, ada Fakhrudin, dan kita bisa melihat bagaimana kepemimpinan seorang Jordi. Ya, kita lihat pemain 30 tahun ini, dia melepaskan 27 operan. Selama 90 menit pertandingan tidak tergantikan di belakang. Ya, kalau dia pegang bola tenang, bahkan sering dia naik dalam bola-bola set piece. Selalu dia ikut. Karena kita kalau untuk tembakan pojok aja, kita lebih bagus dari Vietnam. Vietnam itu mungkin cuma 3-4 kali dapat sepak pojok. Kita kan 7 kali sepak pojok. Jadi kita lebih tinggi dari Vietnam. Ya. Kemudian selain ada percobaan 8 kali, kita punya 2 on target. Yang mestinya bisa menghasilkan gol. Itu datang dari Yaakob Sayuri ya. Yang kemudian bola ditepis ya. Ketika tandukan dia oleh Dan Van Lam, penjaga gawang terbaik dari Vietnam. Dan juga satu kesempatan dari Marcelino ketika 1-on-1 dengan Van Lam bisa diselamatkan. Nah, Yaakob Sayuri itu sepanjang pertandingan itu melepaskan 4 tembakan. Yaakob Sayuri, ya, ini yang bagus. Ada 2 kali dia dimentahkan, ya. Pertama di babak pertama dan kemudian di babak kedua ketika dia dari sudut yang sempit bisa melepaskan tembakan tapi diblok oleh Dan Van Lam ini, penjaga gawang. Jadi saya kembali dengan Jordi, ya. Kemudian setelah Jordi bermain itu sangat baik, sangat tenang dalam mengalirkan bola dengan passing-passing yang tidak pernah salah passing. Ini pasti ini harus diikuti oleh semua pemain untuk melihat bagaimana cara dia passing dengan baik. Mark Locke itu ada sempat 2 kali itu kena salah passing karena di-pressing oleh lawan sehingga dia sulit mengontrol. Tapi secara keseluruhan saya lihat bermain sebagai box to box bagus. Mark Locke ini hebat ini pemain ya. Tapi Jordi ya kita bisa melihat dalam bola-bola atas juga dia cepat ketika ada set piece dia naik ke depan, bola-bola mati yang dilayangkan ke kotak penalti dia ada berduel di sana. Dan setelah Jordi ya kemudian kita lihat dengan Rizky Ridho. Ini pemain Persibaya yang juga paling banyak dalam hal melakukan operan. Kalau Jordi dengan 27 operan, Rizky itu 32 ya di belakang. Ini yang paling saya mulai urut ini dari Jordi kemudian Rizky yang paling tinggi itu memang ada Fakhrudin, 32 operan, ada 3 tackle selama 90 menit bermain. Tidak tergantikan juga. STY menaruh mereka memang sangat kuat. Tembok yang benar-benar menyulitkan. Membuat pemain-pemain Vietnam itu sampai mungkin geleng-geleng kepala untuk bisa masuk. Mereka stres berat untuk bisa mendekati 3 pemain kita ini di belakang. Nah, dan 32 operan ini yang tertinggi kedua ya setelah Jordi 27. Dan ada 3 tackle yang berhasil dilakukan oleh Rizky Ridho. Nah kemudian dengan kapten kita, Fakhrudin. Fakhrudin itu melepaskan operan itu sampai 42 kali. Operan dia itu tertinggi di antara 3 back ini. Dan saya lihat Fakhrudin bermain jauh lebih bagus. Di antara pertandingan-pertandingan sebelumnya ini penampilan terbaik yang menurut saya lihat dengan Fakhrudin. Ada 1 tackle yang berhasil dilakukan oleh Fakhrudin. Juga bermain selama 90 menit. Jadi
Saya pikir ini penampilan 3 back kita terbaik. Untuk pertama kali, STY itu memainkan langsung dengan 3 back kita. Memainkan sekaligus dengan ada lengkap Jordi, Rizky, dan juga dengan Fahrudin. Nah, kalau bermain dengan 3 back seperti ini dan mendorong 5 pemain di tengah, bahkan ketika ditekan, kita akan jadi dengan 5 pemain belakang karena Asnawi dan Pratama juga akan turun, sehingga Fahrudin akan ke dalam, Rizky Ridho juga akan ke dalam. Ini kuat di dalam kotak penalti, itu kuat dengan 3 pemain ini. Karena sudah dibantu oleh Asnawi dan juga dengan Pratama Arhan. Kemudian kan ada Rahmat Irianto ya, yang juga ke belakang juga sangat bagus dalam cara dia untuk membackup lini belakang kita. Jadi itu tekanan-tekanan bersama dengan Mark Klok menyulitkan bagi Do Hung ya, kapten bagi yang selalu mengalirkan bola. Quang Hai juga yang mengalirkan bola dari Vietnam mengalami kesulitan ini untuk masuk ke dalam kotak penalti kita yang sangat rapat, sangat disiplin, jaga daerah kita, menjaga lawan juga sangat bagus. Semoga ya apa yang ditampilkan di leg pertama di GBK kemarin itu terus mereka pertahankan ya untuk tampil di leg kedua di Hanoi. Karena ini pasti akan menjadi evaluasi mendalam bagi seorang Park Hang-seo ketika dia melihat timnya akan tidak berdaya sama sekali. Tidak banyak ruang. Nah, itu dipersempit oleh pemain-pemain kita. Ini yang harus kita tampilkan lagi di leg kedua. Membuat mereka sangat sulit untuk bisa masuk. Dan kita bisa melihat Vietnam ya. Ini kalau bisa saya bilang ini terburuk mereka tampil ya untuk menghadapi Indonesia. Di mana mereka hanya 1 on target dan hanya 4 kali bisa melepaskan tembakan. Dan itu tidak membahayakan gawang kita. Ini yang diakui juga pasti oleh media-media di Vietnam dan juga bagi Park Hang-seo yang mengakui bahwa kita bermain bagus ya di leg pertama ini. Nah, jangan kendor kita di pertandingan kedua nantinya kalau kita bermain seperti ini kita bisa menang ya. Tinggal penyelesaian akhir aja bagi kita. Permainan sudah oke, sudah meningkat, bagus. Daya juang anak-anak, fighting spirit di lapangan oke ya. Komunikasi berjalan dengan baik ya. Tinggal sekarang bagaimana menghasilkan gol ini yang terasa sangat sulit. Peluang ada untuk bisa membuat gol, mestinya kita bisa menang melawan Vietnam di saat mereka bermain tidak bagus. Dan sekarang di tanggal 9 nanti 1 gol aja kita butuhkan untuk bisa menggetarkan gawang Dang Van Lam ini, kita akan bagus. Mereka akan pasti goyah secara konsentrasi mereka, sehingga mereka akan membuat keluar untuk bernafsu. Kita bisa counter attack lagi untuk bisa mendapatkan gol kedua. Jadi yang paling penting bagi kita adalah mencetak gol dulu, karena ini berpengaruh di dalam pertandingan home and away ini kan, di 2 leg yang bermain di semifinal. Nah, kita bisa kalau kita lebih tenang ya, lebih sabar ya, terutama di garis depan Dendi ya, ada Sayuri, juga ada Marcelino, dan Marcelino bagus selalu muncul sebagai dari belakang ini bagus ya, coming from behind untuk ada beberapa kesempatan, terutama ada sekali dia bisa berhadapan dengan gawang, sayang sekali dia tidak bisa menggiring lagi bola lebih ke dalam ya, itu agak keluar untuk bisa menembak, dia terburu-buru. Tapi tidak apa, paling tidak kita sudah bermain bagus, sudah bisa merepotkan pertahanan ya. Penjaga gawang juga dan Van Lam itu bekerja dengan keras, ada 1 atau 2 penyelamatan yang dia lakukan dalam pertandingan di GBK, dan pasti mereka akan berpikir juga ketika akan menghadapi Indonesia di leg kedua. Jadi kita jangan gentar bermain seperti ini, bagus, tetap dengan determinasi yang sangat tinggi, disiplin bermain. Ini sudah bagus buat kita. Tinggal semua tergantung dari STY. Apakah dia akan memainkan dengan formasi yang sama? Dan saya pikir ini pas. Ya, dia tidak boleh untuk bisa mengganti lagi dengan formasi lain. Cuma sayang memang kemarin agak telat dalam pergantian pemain. Karena memang sulit kalau tinggal di 2-3 menit pergantian pemain. Kan? Mestinya ada di 10 menit. Tapi itu adalah urusan STY. Artinya dia lebih tahu apa yang harus dia lakukan sebagai pelatih. Karena dia akan bertanggung jawab nantinya atas semua hasil yang diterima atau dihasilkan oleh pemain-pemain tim nasional Indonesia di bawah asuhannya. Ya, semoga kita bisa mendapatkan hasil yang baik nanti di leg kedua, karena harapan itu ada ya. Kita tidak jelek bermain, bahkan kita lebih bagus dibandingkan dengan Vietnam, tinggal pertahankan ini ya, dan kita harus bisa mencetak gol. Karena ini kan masalah buat kita, penyakit buat kita, bagaimana peluang itu dikonversi itu bisa menjadi gol. Semoga ada evaluasi juga dari STY untuk bisa memotivasi pemain agar kita tiba di Hanoi dan pemain bersemangat semua untuk tampil demi untuk merah putih. Oke, sampai di sini dengan saya Bung Ropan, dan terima kasih untuk W88
sponsor resmi dari tim Argentina yang juara di Qatar dan juga tim di IPL Fulham. Terima kasih juga kepada Astra Credit Companies, ACC, Dabinter, dan Resto Delis. Ciao.